Dari saya punya anak ketiga, saya nggak didampingi orang tua. Lahiran saya sendiri, urus anak saya sendiri, papa sendiri. Mama itu sayang sama kalian kayak anak saya yang pertama. Kita udah nggak ketemu selama 3 tahun. Kalau bisa nanti kalau besar jangan kayak mama, nak. Anak saya yang kedua juga, kalau bisa jangan sampai kayak turun kayak saya. Semenjak nggak ada ibu itu berat, Mbak, mau ngurus anak. Biasanya mama saya yang ini bantu-bantu. Kalau sekarang nggak ada lagi gitu loh. Sampai saya pun bingung, anak ini mau kayak mana. Saya pun makamin anak sendiri loh, Mbak. Makamin anaknya Mbak sendiri? Sendiri, nggak ada bantuan. Karena saya di rumah sendiri juga. Saya nggak satu rumah sama bapak. Oh gitu. Emang nggak ada tetangga atau saudara yang makamin juga? Yang cuma tetangga, bantu-bantu cari apa. Oke. Jadi bapaknya Mbak nggak nengok sama sekali pas cucunya itu meninggal? Nggak. Oke teman-teman, sekarang kita lagi ada di dalam motor Vespa nih. Kira-kira orangnya di mana? Tapi saya tadi kesini nggak ada orangnya. Kita cari orangnya ini. Di mana nih mbaknya ini? Oh itu tuh kayaknya tuh mbaknya di belakang itu. Mbak, halo, Mbak. Oh ini mbak yang punya motor ini. Ini sama. Ini punya teman, Mas. Punya saya lagi di Las. Oh punya mbaknya lagi di Las. Mbak dari mana? Saya asli Jambi. Dari Jambi. Ini mbak dari tadi habis mandi ini. Nanti. Mbak sini mbak masuk mbak. Kita ngobrol-ngobrol mbak. Mbak. Jadi sekarang saya lagi bertamu di rumah berjalannya teman Vespa Ekstrim nih. Yuk mbak, duduk mbak. Aduh. Ini sama mbak siapa tadi namanya, lupa? Yani. Yani? Ya. Yani apa Yani? Yani. Yani, mbak dari Jambi. Ya. Mbak siapa yang bawa ke sini mbak? Saya sama cowok saya. Sama cowoknya? Ya. Mbak kalau boleh tahu mbak gadis sama janda ini? Aslinya janda. Aslinya janda loh. Kok aslinya? Emang palsunya apa? Ya. KTP-nya aja yang gadis. Gimana? KTP-nya gadis. Oh KTP-nya gadis, tapi aslinya janda. Ya, aslinya janda saya. Gadis di KTP doang teman-teman ternyata mbaknya. Udah punya anak belum mbak? Udah. Udah berapa mbak? Anak saya 3. Anaknya 3? Ya. Itu berapa suami? 3 itu beda-beda suami apa satu suami? Suaminya saya 2 itu. 3 anak? 2 suami. 3 anak 2 suami. Yang Ya. pertama dapat anak berapa? 1. 1 cewek. Terus yang kedua hasil 2 anak lagi? Ya, itu enggak. Itu dari yang kedua, yang 3 itu beda suami. Beda suami lagi? Ya. Suami yang nomor 2 dapat Ya. anak 2. Ya. Itu rata-rata kalau boleh tahu kenapa sih mbak gagalnya mbak? KDRT, Mbak. Oh KDRT, dua-duanya KDRT. Ya, KDRT. Anak semua. Vespa juga apa ini? Yang pertama enggak, yang kedua iya. Oh yang pertama bukan anak Vespa, Ya. yang Anak nomor 2 Vespa. anak Vespa. Ya. Oke saya pindah dulu, saya pindah posisi, ganti posisi. Nah, aduh, cari tempat dulu. Au. Nah mbak, maaf nih ya mbak ya, kalau boleh saya tanyakan, mbaknya kan udah 2 kali itu gagal berumah tangga kan. Yang pertama yang biasa, yang kedua kan yang anak Vespa, sekarang sama anak Vespa lagi. Emang nggak takut mbak gagal lagi gitu mbak? Sebenarnya takut juga sih, tapi was-waspada aja dulu kan. Coba-coba aja dulu ya, mau nggak tahu yang ini jodohnya atau gimana gitu. Maksudnya kan kalau orang tua ada pernah melarang nggak mbak pacaran sama anak Vespa kayak gini mbak? Kalau orang tua sih dulu awal-awal pertama sempat ngelarang. Kalau sekarang ya udah bebas dia nih aja maunya gimana, ikutin jalannya aja. Yang penting terbaik buat kamu, ya udah baik juga buat kita orang tua. Kayak orang tua saya yang ibu saya di Malaysia, kalau bapak saya ada di Jambi. Nah terus anak mbak siapa yang ngurusin mbak tinggal kayak Yang gini? pertama anak saya sama mantan suami. Yang nomor Yang 2? kedua sama keluarga saya dari belah bapak. Kalau yang ketiga meninggal di umur 26 hari. Oh yang nomor 3 meninggal di umur 26 hari. Itu Ya. kalau boleh tahu meninggalnya gara-gara apa mbak? Itu lahir prematur, 8 bulan kurang. Oh terus 26 hari meninggal. Ya, meninggal. Ibunya mbak di Malaysia nggak pernah pulang? Belum pulang. Bapaknya ini di rumah juga? Ya, Oke. Itu mbak ditinggal sama ibu kerja dari umur berapa mbak? baru juga dari saya punya anak kedua. Dari mbak punya anak kedua, ibunya Iya. perantau ke Malaysia. Ya. Nah mbak, sebenarnya mbak merasa misal nggak sih mbak dengan ke jalan mbak yang kayak gini? Ya gitulah Mbak, ya, dijalanin aja. Mbak tahu ibunya mbak nonton tuh, apa yang mau disampaikan sama ibunya mbak?
Ya kalau bisa, kalau ada salah ya nih minta maaf. Kalau bisa cepat pulang. Cepet pulang. Mbaknya kangen sama ibunya. Ya. Mbaknya nangis. Jadi ya sabar Mbak. Oke. Nah, jadi Mbak selama gagal berumah tangga ini ibunya Mbak nggak tahu ya, maksudnya nggak mendampingin Mbak. Dari saya punya anak ketiga, saya nggak didampingi orang tua. Lahiran saya sendiri, ngurus anak saya sendiri, papa sendiri. Oke. Semenjak nggak ada ibu itu berat Mbak mau ngurus anak. Biasanya mama saya yang ini bantu. Kalau sekarang nggak ada lagi gitu loh. Sampai saya pun bingung anak ini mau kayak mana. Saya pun makamin anak sendiri loh Mbak. Makamin anaknya Mbak sendiri. Sendiri, nggak ada bantuan. Karena saya di rumah sendiri juga. Saya nggak satu rumah sama bapak. Oh gitu. Emang nggak ada tetangga atau saudara yang makamin juga? Paling cuma tetangga bantu-bantu cari apa. Oke. Jadi bapaknya Mbak nggak nengok sama sekali pas cucunya itu meninggal. Nggak. Terus Mbak, kalau anaknya nonton ini apa yang mau disampaikan sama anaknya nih Mbak? Mama itu sayang sama kalian. Kayak anak saya yang pertama. Kita udah nggak ketemu selama 3 tahun. Kalau bisa nanti kalau besar jangan kayak mama nak. Anak saya yang kedua juga. Kalau bisa jangan sampai kayak turun kayak saya. Jadi Mbaknya berharap anaknya jangan ngikutin jalan Jangan Mbak ya? ikutin jalan saya. Oke. Nah itu Mbak katanya tadi kan selama 3 tahun nggak pernah ketemu sama anaknya. Itu memang dilarang sama mantan suami atau memang Mbak nggak pernah jengukin apa gimana itu? Itu saya pernah itu jenguk tapi nggak ada. Katanya udah pindah rumah. Sempat saya kemarin datang ke rumahnya tapi nggak ada lagi orangnya. Oh gitu, kata tetangganya pindah rumah. Iya, Dan nggak ada udah kontaknya WA Nggak, atau sosial nggak ada. medianya nggak ada. Nggak ada. Oke, nah Mbak siapa tahu ini pesennya nih Mbak buat mantan suaminya, sampaikan kalau Mbaknya tuh kangen sama anaknya, semoga bisa ketemu nih. Kalau misalnya mantan suaminya ngubungin Mbak, bisa dihubungin ke apa gitu? Bisa dihubungin dari sosmed, dari sosial media, kan dari FB. FB-nya namanya apa Mbak? Apriani. Apriani. Nah buat mantan suaminya Mbaknya namanya siapa? Mantan suaminya Mbak? David. David. Buat Mas David, Mbaknya itu udah nyari anaknya 3 tahun belum ketemu sama anaknya, katanya mamasnya pindah, Mbaknya ini kangen sama anaknya mau ketemu. Gak ada maksud buat kebawa ya Mbak, cuma pengen ketemu Nggak, aja ya Mbak pengen ya. ketemu aja. Oke, jadi buat Masnya bisa kalau nonton video ini bisa ngubungin di Facebook Mbaknya namanya Apriani atau DM ke Facebook saya Ita Novianti Mas. Jadi walaupun Mbaknya itu di jalan kayak gini, sebenarnya Mbaknya itu berharap anaknya jangan mengikuti jalan kayak Mbaknya kayak Ya, gini. benar. Semua orang tua itu pasti menginginkan yang terbaik buat anaknya ya Mbak ya. Ya. Mbaknya ini udah berapa lama nggak di jalan kayak gini nih? Berangkat dari rumah ini bulan berapa? Bulan 11. Bulan 11. Bulan 11 2022. Bulan 11 2022. Sekarang bulan 5. 2023. Iya. Udah hampir setengah tahun Mbaknya di jalan. Ya, Ini Mbaknya dari mana tadi? dari Jambi. Dari Jambi. Mbak habis dari mana ini? Kemarin dari Jambi ke Pekanbaru, dari Pekanbaru ketemu sama rombongan cowok saya, ikut lagi turun ke arah Lampung, baru ke sini. Oh, ini habis dari Lampung ini rencananya mau kemana? Nggak kemana-mana lagi. Udah stay di Lampung sini aja? Iya, stay aja di Lampung. Oh, mau nyari kerjaan apa gimana ini? Niatnya nyari kerja juga di sini. Oke, nah Mbak, harapannya Mbak buat cowoknya Mbak nih apa Mbak? Kalau buat saya harap nih kalau bisa sampai nikah juga alhamdulillah, kalau nggak sampai ya nggak apa-apa, mungkin belum jodohnya. Kalau bisa turutin kata-kata orang tua aja gitu. Cepat kerja, Buat dapat kerja, kerjaan cari yang kerja, baik. cari kerja yang baik. Biar bisa ngurusin Mbak sama anak-anaknya kelak nanti ya Mbak ya. Amin. Pacarnya orang mana Mbak? Metro. Orang Metro. Oh, karena memang pacarnya orang Metro, jadi Mbaknya mau stay di sini. Tadi dari cerita kelam Mbak yang Mbak tuh makamin anaknya sendiri tanpa orang tua, tanpa bapaknya Mbak, itu suami Mbak ikut nggak? Enggak. Suaminya Mbak kemana pas anaknya meninggal? Ini semua sebenarnya gara-gara dia juga ini saya sampai lahir prematur. Oh gitu. Jadi Karena itu ribut, berantem, ditendangnya perut saya
Jadi pas 2 hari setelah perut saya ditendang, saya lahir, saya kontraksi. Oh gitu. Terus pas anak Mbak sakit itu suaminya nggak ngurusin? Enggak, saya bolak-balik ke rumah sakit sendiri. Terus itu biayanya dari mana Mbak? Maksudnya maaf kan Mbaknya kan nggak bekerja, terus biaya rumah sakit, biaya Mbak sama makan ngurusin anak itu dari mana? Pakai BPJS. Oh pakai BPJS. Oke. Bantuan dari desa juga. Bantuan dari desa juga, ada juga bantuan. Bantuan dari desa juga gitu. Iya. Mbaknya dibantu-bantu terus. Ya, Mbak, itu orang tuanya Mbak itu pisahan apa gimana? Orang tua saya enggak. Nggak pisah. Enggak. Masih jadi satu orang tuanya. Masih. Tapi bapaknya Mbak rumah sendiri. Ya, Dan ibunya Mbak ke Malaysia. Malaysia. Oh gitu. Tapi Mbaknya jangan dendam ya Mbak sama bapaknya ya Mbak ya. enggak. Ada rasa jengkel nggak Mbak sampai sekarang ke orang tuanya Mbak? Kalau ke bapak masih ada jengkelnya, tapi ya udahlah, orang tua juga. Apa nih Mbak yang mau disampaikan ke bapaknya Mbak? Ya kalau bisa kurang-kurangin marahin anak-anaknya. Oke, jadi mungkin orang tua Jangan marahin ketral- anaknya itu Ya, karena kalau bisa. ingin Mbaknya lebih baik lagi Mbak. Mungkin karena tahu Mbaknya di jalan kayak Ya. gini, orang tuanya kurang suka, ya dimaklumin aja Mbak. Diambil sisi positifnya dan dibuang negatifnya ya Mbak ya. Ya, ya. Pesan saya itu sih. Oke, buat teman-teman, karena ini udah terlalu dalam, saya sampai ke bawah suasana sama Mbaknya, saya sampai bingung mau ngomong apa. Oke Mbak, ini saya ada rezeki buat Mbaknya. Ini Mbak dipakai, semoga bermanfaat ya Mbak ya. Terima Amin. kasih Mbak atas waktunya Mbak. Oke buat teman-teman, terima kasih ya udah nonton videonya. Saya Tanovianti, sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye.